Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Mayanisi, NPM 200302036, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab 5 soal UAS tentang manajemen risiko. Penyebab kredit bermasalah dari risiko kredit yaitu ada dua aspek. Yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Contoh kualitatif yaitu yang pertama tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Dan yang kedua, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Dan yang ketiga, shareholder tidak memiliki komitmen untuk usaha perusahaan. Contoh kuantitatif yaitu yang pertama realisasi penjual lebih rendah. Dan yang kedua terlalu ekspansif. Penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional yaitu yang pertama, aplikasi kredit. Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya pemohon kredit. Contohnya, penolakan data kredit. Dan yang selanjutnya, analisis kredit. Analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset. Analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat. Analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, resiko kredit tidak dimitigasi. Contohnya, kurangnya kemampuan pegawai dalam hal analisis kredit. Yang selanjutnya yaitu pencairan kredit. Dokumentasi kredit cacat hukum, pencairan tanpa persetujuan otoritas. Contohnya, lemahnya kebijakan dalam pencairan kredit. Yang terakhir yaitu pemantauan kredit. Jaminan belum diasuransikan, kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya, kurangnya informasi yang diterima oleh bank. Konsep sebab. Penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun, sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasikan akar penyebab dari kejadian atau event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional. Sebagai contoh, suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai. Kejadian atau event. Kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian, risiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau kategori kejadian yang paling dominan. Contohnya, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan. Dampak atau efek. Suatu event terkait risiko operasional dapat memberikan berbagai ancaman, berbagai macam dampak kerugian, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Contohnya, berkurangnya nilai aset dan hilangnya hak kepemilikan. Menetapkan kategori kejadian risiko operasional dalam 7 kategori, yaitu yang pertama internal fraud, kerugian akibat adanya kesenjangan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang, penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Dan yang kedua, external fraud, kerugian akibat adanya kesenjangan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Dan yang ketiga, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam tenaga kerja, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama.
dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian diskriminasi. Contoh, kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Dan yang keempat, pelanggan, produk dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, atau akibat rancangan suatu produk. Contoh, kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Dan yang kelima, kerugian atas aset fisik. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contohnya, kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Dan yang keenam, gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya, kerugian karena kerusakan hardware. Dan yang terakhir, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubung dengan pihak lawan dan vendor. Contoh, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan. 5 prinsip dalam GCG dalam perusahaan. Yang pertama, transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi: yang pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder. Dan yang kedua, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara profesional dikomunikasikan kepada stakeholder. Dan yang kedua, independence. Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independen adalah: 1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruhi kepentingan tertentu, bebas dari konflik interest dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. 2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tepat mempertimbangkan kepentingan pemegang saham di stakeholder lain. Pedoman pokoknya: yang pertama, penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. 2. Yakni bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Dan yang keempat, responsibilitas. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung keseimbangan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan secara good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini adalah: yang pertama, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. 2. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dan yang kelima, kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan
asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah yang pertama, perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Dan yang kedua, pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan gender dan kondisi fisik.